Kalau saya hasilnya lihatin ke saya apa? Cerita yuk. Nggak usah. Mau yang kenceng baik apa BHS. Ini soalnya yang Kelihatannya baik-baik aja, coba lihat. tapi nyatanya nggak seperti itu. Di rumah sudah tidak harmonis lagi. Cukup ya? Untuk teman-teman wartawan agak mundur sedikit biar kita agak lega sedikit ya. Nah makanya ya tarik lagi ya. Oke ya. Karena kita ada 18 adegan teman-teman. Jadi setiap adegan silakan diambil rumusnya silakan. Untuk adegan yang kedua silakan. Seakan-akan kedua tersangka menonton televisi. Pada awal bulan Juni, tersangka Y2 YL menonton berita televisi tentang ada suami yang dibunuh istrinya. Ada berita televisi tentang suami yang membunuh istrinya dan anak tirinya. Ya, seakan-akan menonton televisi berdua. Terus apa komunikasinya? Kamu ngambilnya di TV-nya kelihatan. Sorry. Ya. Coba agak pinggir ya. TV-nya aja ya, TV-nya aja. TV-nya aja. Oke. Ya, cukup. Lanjut ke adegan rekonstruksi ketiga. Ya. Kemudian muncul ide dari tersangka 1 BHS untuk membunuh atau menghabisi nyawa korban VT dengan menggunakan racun sianida. Awalnya tersangka YL sempat kaget dan berkata, jadi silakan direkonstruksikan apa kata-kata kalian pada saat ide muncul menggunakan racun sianida. Silakan. Yang keras gak apa? Emang gampang dapatnya. Saya coba cari dulu. Nanti kalau kawan gimana? Ya udah gampang aja kita gunakan. Oke. Cukup ya. Jadi ada kata-kata sekitar 2 kalimat tadi, mungkin rekan-rekan wartawan juga sudah mendengar. Kawan gimana? Itu terpikir belakangan. Udah yuk, udah diambil yang ketiga. Oke. Selanjutnya adegan yang keempat. Singkat saja. Akhirnya tersangka 1 dan tersangka 2 bersepakat untuk merencanakan pembunuhan dengan menggunakan racun sianida. Oke? Yuk, sudah ambil. Lanjut ke 5. Handphone dan laptop. Oke, untuk yang kelima, dalam merencanakan pembunuhan tersebut, tersangka 1 dan tersangka 2 melakukan pertemuan secara langsung dan berbicara melalui telepon. Coba kamu telepon seakan-akan mau, ya. YL pegang handphone. Oke, cukup, ya. Oke. Ini cukup, yang kelima cukup. Ya. Sekarang adegan ke-6, kamu agak sedikit bergeser BHS ya. Ini tidak tetap memegang handphone. Yang ke-6 ya. Laptopnya diangkat dulu Pak, diangkat aja laptopnya dulu apa-apa. Ya. Oke. Tersangka 1 BHS meminta uang sebesar 30 juta rupiah. Ya, kamu gimana? Itu kamu lewat telepon, coba ngomongnya.
Oke. Cukup. Ya. Kemudian untuk adegan ke-7 adegan yang ke-7 untuk ini pure dan dilakukan oleh tersangka YL. Jadi silakan untuk tersangka ini ya. Jadi untuk rangkaian ke-7 pada tanggal 7 Juni 2019 tersangka 2 YL mengambil uang sebesar 8.000 dolar Sing dari tas milik korban VT tanpa seizin suaminya, dan pada saat itu juga tersangka YL mengambil kartu ATM. Ya. Jadi seakan-akan YL mengambil uang dan ATM dari tas korban. Ya, silakan diperagakan, ambil aja tasnya coba tadi. Ya. Ya. Yuk diambil fotonya yuk. Oke. Oke. Ya, cukup ya. Yang ke-8 Oke, adegan 8 tersangka BHS mendekat karena sudah ikut juga. Tersangka YL menyerahkan uang tunai dan beserta kartu ATM Citibank yang dipergunakan untuk mengambil uang di Singapura. Ya, ambil aja apa? Siapkan. Ya, oke. Ini 8.000 dolar sama Ya, 8.000 dolar sama ini. ya. Jadi silakan diserahkan kepada tersangka BHS. Ya. 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 Ya, cukup. Lanjut. Ya. Adegan ke-9 ini dilakukan hanya oleh tersangka BHS. Kamu berdiri aja, pura-pura berdiri. Ya. 9, tersangka BHS pergi ke Singapura dengan mengambil uang tunai sebesar 3.000 Sing dolar di mesin ATM. Ya. Kamu kasih dia pegang ATM, habis itu fotonya, ya berdiri aja. Oke. Ya. Cukup ya. Oke, adegan selanjutnya. Setelah dia kembali dari Singapura, ternyata pada tanggal 16 Juni 2019 tersangka BHS memesan racun cyanida melalui online. Nah, silakan itu. Laptopnya dimainkan coba yang tadi. Dia memesan racun cyanida dengan menggunakan laptop melalui online, ya. Diperlihatkan hanya tersangka BHS saja, tersangka YL tidak. Oke. Ya. Oke, kamu diambil ya, apa? Ya. Nah. Saya ulangi lagi, pada tanggal 16 Juni tersangka BHS memesan racun cyanida melalui online yang ditransfer ditransfer sejumlah Rp240.000. Oke, cukup. Diangkat semuanya udah. Selanjutnya adegan ke-11. Pada tanggal 18 Juni 2019 tersangka BHS menerima paket berisi yang diduga racun cyanida dengan alamat penerima tersangka di Jalan Kelapa Sawit.
Balik bang. Ya. Mas Tio nomornya aja lupa. Naik. Ya udah semua yuk, jangan sampai kamu ketinggalan ya. Nomor per adegan yuk. Itu yang penting berkas untuk berkas. Oke, selanjutnya ke-12 disiapkan itu, nggak apa-apa pelan-pelan dulu. Ini agak rumit. Ya. Ya. Ini kalau sudah diganti. Ya. 12 ya. Meracik racun cyanida ya. Ini masih dilakukan oleh sendiri tersangka BHS. Ya. Adegan ke-12, tersangka BHS meracik racun cyanida dari wujud butiran padat, dihaluskan menjadi serbuk dan dimasukkan ke klip bening dan sebagian dicampur ke dalam botol air mineral. Ayo coba kamu praktekkan. Ya, dipegang itu. Gimana menghaluskannya? Ya. Oke. Ya. Oke. Ya. Oke. Oke. Cukup ya. Selanjutnya untuk adegan yang ke-13 sudah ikut berperan tersangka YL. Tersangka BHS memperlihatkan wujud racun cyanida dalam bentuk cair dan serbuk kepada tersangka YL di rumah kosannya. Ya, silakan. 13. Ya. Balik Kak. Balik Mas, balik dia. Ya. Ya, Pak Irwan. Ya. Oke, selanjutnya dan di sini juga adegan selanjutnya, adegan ke-14 ya. Tersangka BHS juga memasukkan cairan cyanida ke dalam jarum suntik kecil, kalengan minuman, dan 1 bungkus jamu serta memberikan kapsul vitamin propolit yang dibuang setengahnya dan diisi dengan cyanida. Ya, silakan. Oke. Ya, peragakan. BHS, peragakan bagaimana kamu ditutup aja. Sudah di suntik. Suntikan aja, oh. Dan ya, kalau ada. Diganti peragak lain. Ya. Oke. Cukup ya. Yang punya sekali yang dicampurin aja. Diambil foto-foto satu-satu ya. Dan Lepas aja nggak apa-apa. lepas aja. Nanti dibuka. Dibuka setengahnya. Nah, ya. Cukup ya? Sudah? Dikeluarin setengah baru dimasukin gitu ya. Sudah ya, cukup ya. Oke, adegan ke-15 diganti nomornya. Tersangka BHS menyerahkan semua racikannya yang tadi, yang setelah di baik itu botol plastik, air mineral, jamu, sarung tangan juga, dan vitamin propolit kepada tersangka YL. Ya, silakan diserahkan semuanya.
Oke, cukup ya. Adegan 15. Ya. 16. Sekarang semua racikan tersebut sudah ada di tangan YL. 16. Tersangka YL menyimpan di dalam rumahnya apa yang diberikan oleh tersangka BHS, yaitu 1 bungkus plastik klip bening berisi serbuk racun cyanida, 1 botol air mineral yang sudah dicampur dengan racun cyanida, kaleng minuman, 2 bungkus jamu, serta 2 kapsul vitamin. Ya, jadi ini murni dilakukan oleh, untuk adegan ini dilakukan oleh YL. Coba minggir dulu ya, guys ya. Oke. Selanjutnya 2 adegan terakhir ini, ya, sementara. Ke-17, setelah 3 hari lamanya menyimpan barang-barang di dalam rumah, kita asumsikan ini sudah di rumah bersama korban. Tersangka YL merasa takut serta mengembalikan semua barang-barang tersebut dan berniat mengembalikan barang-barang tersebut kepada BHS, yaitu berupa 1 bungkus plastik klip kecil yang berisi cyanida, air mineral, kaleng minuman beralkohol, kaleng minuman beralkohol, 2 bungkus jamu tolang angin, dan vitamin propolik dibuang oleh tersangka YL. Ya, yang itu dibalikin. Ya, masih 17. Ya. Balikin Bu. Balikin ya. Bentar, benar ke sini. Ini adegan saudara. Itu dibuang. Yang kaleng minuman dibuang sama yang jamu dibuang, yang itu dibalikin. Ya, sampaikan apa pembicaraannya, Bu? Ya. Oke. Oke. Adegan ke-18, tersangka BHS menyimpan 1 bungkus plastik klip bening racun cyanida, 1 botol air mineral yang sudah dicampur racun cyanida, dan bungkus plastik di dalam rumah kontrakannya atau kosannya. Ya. Yuk, diambil ya. Sudah. Sudah. Yang serbuk tadi. Ya. Itu kamu simpan ya. Disimpan. Ya. Oke. Difoto dulu Pak Masud. Ya. Oke, cukup ya. Jadi setelah ini kita dapat simpulkan bahwa untuk perencanaan yang pertama itu gagal karena tersangka YL tidak berani atau mengurungkan niatnya mencampurkan racikannya kepada dan memberikannya kepada korban Victor. Jadi demikianlah sementara rekan-rekan. Jadi kita potong sampai dengan adegan ke-18. Yaitu sampai dengan gagalnya perencanaan untuk yang perencanaan yang pertama, yaitu menggunakan racun cyanida. Jadi sampai saat ini, nanti untuk perkembangan selanjutnya untuk perencanaannya